Halo Braisis, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan kami dalam acara Broker Podcast Anwa, obrolan kreatif properti Anwa. Yeay! Dan rekan saya Angel. Di Gimana episode dia? kali ini kita tuh bakal ngebahas tentang resolusi di Resolusi. tahun 2021. Dan untuk episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial Banget. dari Anwa Residence Bintaro dengan Bapak Roy. dan Bapak Krishna. Bapak Yeah. Krishna. Bapak Roy dan Bapak Krishna ini adalah seseorang yang punya andil besar dalam kemajuan dari apartemen. The best lah pokoknya. Oke, ngomong soal resolusi nih ya, kedepannya kan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Tapi kan dari sekarang kita kan pasti ada plan-plan tertentu yang menata untuk ke depan lebih baik lagi dan belajar dari masa lalu yang mungkin pada saat itu target yang belum tercapai. Nah, ngomong-ngomong soal resolusi nih, saya mau tanya nih sama Pak Roy dan Pak Krishna. Kira-kira nih pada saat pergantian tahun kayak resolusi kayak gitu tuh Bapak punya harapan apa sih? Biasanya bukan harapan dulu, yang biasa Bapak lakukan. Biasanya sih yang saya lakuin kalau tahun baru. Kan akhir tahun biasanya sih saya sama keluarga. Oke. Sama keluarga, sama teman-teman terdekat. Biasanya sih kita ya makan malam aja sih. Ya biasa lah. Jadi quality time sama keluarga ya. Betul. Oke. Terus selain itu, Nggak Nggak ada? Kayak cuma sebatas itu. apakah di rumah atau di luar kota mungkin biasanya? Biasanya kita keluar kota. Keluar kota. Keluar kota, kita ke tempat penginapan salah satu di luar kota yang memang lebih natural. Di situ net kembang apinya biasanya lebih ringan dan itu bisa kita pelajari di situ. Seru ya. Seru ya. Oke, dan Pak Krishna gimana? Karena saya udah berkeluarga, biasanya saya lakukan kalau di setiap penghujung tahun itu ada perenungannya sih. Tadi dibicarakan resolusi gitu kan, Mas Justin. Biasanya kita flashback lagi sih, apa sih yang kita lakukan dalam tahun. Biasanya kan tiap tahun pasti punya sesuatu yang akan dicapai. Ya kan? Kira-kira udah tercapai belum sih yang kemarin-kemarin ini yang kita dambakan, kita inginkan. Nah biasanya agak sedikit karena istri saya orangnya agak-agak Traveler ya. oh bukan artinya lebih ke religius ya. Oke. Lebih ke religius, jadi dia biasa yang suka ngajak, ayo kita ini dulu yuk dengan penuh doanya Doa pergantian ya, tahun. ya seperti itulah biasanya. Oke. Tapi kalau yang udah sih biasanya kalau kita jarang sih kalau keluar kota. Biasanya lebih menghabiskan waktu itu di rumah. Di rumah Ya, ya. lebih ke dengan keluarga sih, kita kan kayak orang tua kan ikut sama saya juga, gitu kan. Nah, ada keluarga besar lah, jadi biasa kita lebih mending makan-makan, bakar-bakaran, apa gitu. Apa yang kira-kira perlu dibakar, misalnya perlu dibakar. Tapi bukan rumah kan Enggak, banyak. untungnya sih enggak sih ya. Jangan sampai Enggak kilap sih. Jangan Pak. Atau pohon tetangga gitu Biasanya kan. kalau nggak nyampe resolusinya dia suka bakar kan. Iya. gitu. Bakar sendiri. Oh, debus. Bakar uang. Coba musik kan kamu? Bakar uang ya? Iya. Oh, bakar uang. Wah. Berarti kegiatannya lebih banyak dilakukan di rumah dan ngumpul. Berarti kayak base camp gitu, kayak saudara-saudara ngumpul Iya, iya. semuanya di situ. Ya biasanya sih seperti itu sih, ya, saudara-saudara. Mungkin nanti kita punya waktu juga buat dengan teman-teman juga sih. Nah kebetulan kalau di kayak berapa tahun belakangan ini memang keluarga Anwa nih rata-rata memang kalau di pergantian tahun kita suka ngumpul juga. Oh, gitu. dengan Bikin semua sales, karyawan. Ya dengan semua karyawan gitu. Oke, oke. Biasanya sih seperti itu. Jadi nanti kita udah selesai di rumah ya bro, kita rame-rame yuk kita ke keluarga besar kita yang lain di Anwa Residence ini. Biasanya tuh suka bikin resolusi nggak sih tiap tahun gitu, pergantian tahun? Kalau saya pribadi, oh iya, pasti ada. Namanya kita impian, cita-cita ingin menjadi lebih baik terus kan. Kalau misalnya dari tahun ke tahun pasti ada. Kayak misalnya tahun ini, ya yang jelas kalau tahun ini mungkin resolusi yang tahun lalu yang kita inginkan di tahun ini mungkin belum terwujud ya. Ya karena kan kondisi kita pandemi seperti ini, Iya. itu kan pengaruhnya luar biasa banget dari semua sektor gitu kan. Nah mudah-mudahan sih nanti tahun 2021 harapannya ya
yang kemarin tertunda ini bisa terwujud lah. Bisa terrealisasi. Bisa terrealisasi. Ya. Keren banget ya. Kalau saya sih sebenarnya hampir sama kayak Pak Krisna. Ah. Karena memang kita tadinya berharap di tahun 2020 ini cita-cita bisa terwujud. Tapi ternyata ada pandemi yang semuanya nggak bisa Iya terwujud. sih, benar. Plannya sih tetap sabar. Tahun depan lebih bisa dicapai plan yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi mengantisipasi pandemi juga. Iya. Terus tapi tetap dengan harapan ya tahun depan Iya. bakal bersama. Nah, itu tadi resolusi pribadi. Nah, kalau seandainya tentang pekerjaan nih, gimana kan Bapak sekarang mimpin ya awal residen. Pak Roy dengan Pak Krisna. Nah, itu tuh Anwa itu kedepannya seperti apa sih Pak? Kayak resolusinya kedepannya kan kita pengen tahu nih progresnya, terus apakah ada future development yang mungkin akan lebih wah lagi di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita tanya untuk secara perusahaan, yang jelas schedule yang sudah ditetapkan dari awal ini perencanaan awal itu kita masih on schedule. Artinya di bulan Desember akhir tahun 2020 ini secara teknik project ya secara teknis itu kita sudah topping off ya secara project. Oke, tapi nanti seremoninya kita akan lakukan kurang lebih di awal tahun. Awal tahun 2021. Untuk topping off di awal tahun. Ya, untuk seremoninya. Iya. Tapi secara pekerjaan teknik itu kita sudah selesai di akhir tahun ini. Di Desember Di tahun ini. Desember ini. Iya. Desember tahun ini. Betul. Berarti pas pandemi pun tetap Tetap bangun Oh iya. jalan, Nah, iya. itu yang berbeda dengan maaf sahabat-sahabat project Iya. developer lain. Karena situasi yang susah, situasi yang sulit, ya kan, kita tetap bangun, kita tetap bergerak terus. Nah, itu salah satu kelebihan kami. Kami memang ini di sini first project, Iya. Oke. ya kan, Anwa pasti first project. Iya. Tapi karena komitmen dari owner kami, dari manajemen bahwa justru karena ini first project, ini harus jadi project yang bagus, menjadi project percontohan. Orang yang tinggal akan merasa benar-benar nyaman dan bisa membawa kenyamanannya itu ke semua orang. Ya, betul Pak ya. Betul. Jadi semua masih on schedule, termasuk nanti di akhir tahun ini kita lakukan topping off secara project dan nanti seremoninya di awal tahun depan. Nah, kalau untuk seremoni di awal tahun depan ini Pak Roy nih yang akan Jadi gini. create-nya. Gimana Untuk Pak? seremoninya memang karena kita kendala COVID juga, Iya. kita nggak bisa keramaian. Jadi Iya. kita mundurin ke Januari. 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 Kemungkinan sih bocorannya boleh kasih tahu nggak nih? Udah nggak apa-apa. Sekitar akhir Januari lah. Ya. Akhir Januari kita akan seremoni karena gini, target marketnya Anwar Resident ini sebenarnya milenial. Jadi karena ini resolusi kita dari tim Markomnya Anwar, seremoninya akan berbeda dari teman-teman atau rekan-rekan developer yang pernah mengadakan. Karena kita target marketnya milenial, jadi nanti di satu sisi kita memang ada seremoni, tapi di satu sisi kita ada sisi entertain. Karena untuk seperti hiburan teman-teman milenial yang lainnya lah. Kemain pandemi di sisi ini kita mengadakan seremoni, tapi di create-nya itu di-combine sama entertain-nya gitu. Jadi kalau buat teman-teman milenial yang belum istilahnya belum yakin atau belum beli di sini, harus datang nanti di akhir Januari di seremoni kita. Karena di situ bakal banyak kesempatan emas. Pak Krisna juga akan memberikan sales promo yang benar-benar menguntungkan, dan itu kesempatan di awal tahun yang memang baik 2021 nanti. Ya. Wih, jadi ada sisi entertainnya juga Iya. ya. Iya. Ini nggak melulu kan, memang kan biasanya kalau yang sudah-sudah itu kalau untuk pas kondisi topping off yang kita tahu bahwa seremonial, terus acara biasa gitu ya. Terus Kalau di kayak sini dipaksa ada sisi banget, entertain, Ya. ada sisi entertainnya Ini itu entertain kita. menarik. Bocorannya entertainnya apa? Nanti. Monggo. Karena kata tim kreatif nggak boleh dibocorin Ya sekarang. boleh gitu ya. Oke, kalau seandainya kondisinya masih tahun depan tapi tetap dengan protokol kesehatan ya Pak ya? Pastinya kita ngadakan acaranya nanti dengan standarisasi protokol kesehatan. Tapi nih Pak, kira-kira tahun baru ada promo yang wow gitu, menegangkan, mencengangkan, menghebohkan, cetar menakjubkan gitu ya. loh, yang Membahana heboh. mungkin. Ada bisa kasih kulit-kulit gitu. Tahun baru atau akhir tahun baru? Tahun depan lah pokoknya, Oh, awal 2021. tahun. lah. Sebenarnya promonya gimana ya? Itu sebenarnya kita promonya ada yang spektakuler, Ah, tapi sebenarnya kita belum bisa summit sih. Pokoknya
teman-teman milenial tunggu aja. Tunggu aja. Tapi yang pastinya kita akan ada the next project di tahun depan. Oh iya, ada next project lagi. Next project setelah dari Anwar Resident di Bintaro ini lumayan sukses, cukup sukses bisa dikatakan sampai walaupun pandemi ini sebenarnya penjualan kita cukup baik ya, cukup Pak baik. Krisna ya. Cukup baik. Karena konsisten kita dari tadi saya jelasin tentang pembangunannya secara online, kita rencananya akan buka di dua lokasi yang berbeda. Mungkin boleh dijelasin Iya. Pak Krisna. Jadi cara kita tahun depan di bawah naungan PT Hoki Anwar Lestari, yaitu Sari Krishna Group, kita akan buka ada 2 proyek lagi, satu landed house, satunya lagi apartemen dengan family konsep. Oke, satunya di Jakarta Barat, satunya di Bekasi Barat. Waduh. Jadi kita nanti akan jadi anak barat. Jadi anak Nah, barat, oke. anak gaul barat. Anak gaul barat, ada kebarat-baratan Iya, ya kita. Jakarta Barat, terus Bekasi Barat. Bekasi Barat. Itu Iya. prospek banget loh ya. Iya. Ada penyangga ya. Iya. Ada penyangga. Oh iya betul. Kalau untuk landed house kita ada di Jakarta Barat ya. Nanti tempatnya ada di mana ini masih Rahasia ya. rahasia. Tapi rahasianya mau kita buka nih Pak. Oh mau buka sekarang? Rahasia Ada nggak sih Oh jangan. pada saat nanti seremoni topping off, Nah. bisa buka di situ. Oh, Promo makanya baru, bagus banget ya. project baru kita di Bekasi Barat, di Jakarta Barat di mananya, itu semua tunggu di seremoni nanti. Betul. Ya, wajib banget datang ke seremoni. Dan jangan lupa selalu kepo Instagramnya Iya. Anwar di Iya. Bintaro karena informasi penting itu ada di sini. Ada di Instagram. Dari mulai promo, mungkin nanti future development. Iya, Di situ ya kita akan betul. share di situ juga. Oke, kalau bicara masalah Anwar Resident ke depannya, ini andai-andai nih Bapak punya apa namanya six sense gitu loh ke depannya, wih. Nah, Di iya, belakang di belakang kamu ada siapa? Di belakang kamu ada siapa? Tapi ini kok belakang saya kayak berasa ada yang nyolek ya? Kamu kayaknya berdua ya? Iya, sebenarnya saya berdua. Kamu berdua ya? Saya punya jurus Nah, sebelah kiri. prediksi itu kayak gimana sih Pak? Kalau Bapak bisa Prediksi? bicara masalah Itu yang bermotor itu kan? Hah? Bukan. Oh, beda ya? Bukan, beda. Itu apa ya? Nggak tahu saya juga. Itu salah satu produk entertain. Oh, beda ya? Beda. Maaf. Jadi kayak kita Dan bisa siapa tahu dia mau beli juga Oh, di iya? sini ya, bisa Iya. jadi ya. Boleh, Kalau boleh. dia beli di sini kan nggak tahu. Karena gini, Hmm. ini surprise. Kita Anwar Resident ini memang project awal kita. Hmm. Dan kita tadi nggak pernah berpikir sosok entah politik atau talent artis seperti itu melirik ke sini. Tapi ternyata kemarin luar dugaan ya Pak Krisna ya. Dari pertama awal Arafi Ahmad Iya. membelikan kado untuk Rafathar, mungkin kemarin sampai di media Iya, itu iya. kita juga sebenarnya kaget juga sih Hmm. mempercayakan investasinya di sini. Iya. Belum lama juga Mas Rizky Bilar, Rizky bilang, oh iya. Oh, yang sama Investasi. Lesti itu ya. yes, investasi di sini juga. Siapa tahu tahun depan ada yang lain lagi, bisa jadi yang disebut tadi sama Pak Krisna kilap gitu ya, beli juga di sini. beli, gila. Tiba-tiba datang sini beli gitu ya. Iya. Banyak karena gini, customer kita yang bilang yang lain pengen banget beli di sini, Hmm. karena memang pengen, oh ini jadi kayak apartemen yang artis ya, Iya. seperti Iya. gitu. Oh, belinya Mau lah. di sebelah mana? Di situ. Oke, lanjut dari pertanyaan tadi Pak. Jadi kalau Masih seandainya pertanyaan. Tadi nanyanya masih ngomong-ngomong nanyanya apa tadi? Nggak, Saya lupa juga. Oh. Kamu Jadi masih dong. lupa. Saya minta tolong lagi. Nah, ini kalau kita bicara masa gini, kan Bapak bisa meraba ya. Meraba. Maksudnya meraba ke depannya, bukan meraba yang lain. Oh. Beda gitu. Ya kalau ke depannya pasti kan kita tahu nih, ini bakalan area ini bakalan berkembang nih, bakalan seperti ini nih, A, B, C, D, Bakal sebagainya pesat kan sih. ya. Bakalan punya ada pandangan ke depannya. Nah, Anwar ini menurut Bapak ke depannya seperti apa sih kalau di area Kita bicara yang Bintaro. Bintaro? Bintaro. Katakanlah Bintaro. Untuk wilayah Bintaro, makanya gini, dari semua land bank dari owner kami, yang pertama kita jadikan proyek percontohan adalah di Bintaro ini. Oke. Dari semua asetnya ya, Oke. dari semua land bank beliau kita jadikan proyek percontohan ada di Bintaro. Kenapa? Karena Bintaro selain daerah menjadi salah satu daerah penyokong ibu kota, ya, suburban, populasinya cukup tinggi. Tangerang Selatan itu data di 2018 kalau nggak salah itu sekitar 1,5 juta jiwa penduduknya, data BPS-nya. Oke, dengan tingkat pertumbuhan ekonominya cukup baik. Ya.
tertinggi kalau tidak salah itu untuk se-Indonesia di semua kabupaten ataupun di semua mungkin di semua daerah ya. Untuk semua daerah tertinggi, salah satu yang tertingginya adalah di Tangerang Selatan ini untuk pertumbuhan ekonominya. Itu yang kita lihat bahwa wilayah kita ini daerah yang merupakan sunrise property. Nah ini cukup menarik. Jadi sunrise property artinya kita penyokong ibu kota ya, karena aksesnya yang cukup baik, dekat dengan stasiun transportasi ya tentunya, dekat dengan pintu tol. Itu salah satu modal yang sangat besar. Kalau kita mau punya rumah yang enak tuh dekat sama, mau kemana-mana gampang ya kan, ada sarananya gitu. Nah karena ini merupakan sunrise daerah yang sunrise property, artinya mungkin contoh kalau misalnya ke Pondok Indah sebenarnya kan dekat dari sini, ya kan, dari Bintaro Pondok Indah kan dikit, jaraknya dekat lah ya. Tapi kalau kita mau beli properti di sana per meter udah berapa puluh juta, mungkin sudah di atas 50 juta per meternya, ya kan. Kalau di daerah kita dengan yang kita jual saat ini masih di bawah, mungkin bisa saya bilang masih di bawah 20 juta per meter untuk huniannya gitu. Nah artinya dengan harga segitu kita masih ada kemungkinan, kalau kita nggak tahu ya nanti 10 tahun ke depan seperti apa kondisinya, kita lihat future value-nya seperti apa ya, nanti akan pasti tumbuh terus lah ya. Ya kan sama seperti misalnya kita lihat sekarang kondisi area tanah ini 10 tahun lalu kayak gimana sih? Ya, mungkin masih ada rawa-rawa, mungkin ada seperti apa ya kan, tapi kalau dilihat sekarang kondisinya udah penuh dengan perumahan dan harga rumah di daerah kawasan sini kita pun juga sudah di atas 1 miliar gitu ya kan. Nah kita sajikan daerah yang masih sunrise. Sunrise ini artinya untuk kenaikan harga ya kan, untuk potensi sewanya itu masih cukup tinggi. Kita bisa nantinya akan menyamakan dengan harga-harga yang memang sudah menjadi pusat kota. Itu seperti mungkin daerah Pondok Indah, ya kan, daerah sekitarnya. Itu kita bisa menyamakan nanti. Ya entah itu berapa tahun ke depan, antara 5 tahun atau 10 tahun kemudian. Tapi kan misalnya kayak Mas Justin belinya sekarang masih murah nih, misalnya beli cuma per meter 17 juta, ya kan? Nanti 10 tahun kemudian bisa berkali-kali lipat. Nah, tapi kalau Mas Justin belinya di sana, mungkin areanya area mendekati Pondok Indah lagi lah ya, lebih dari sini. Harga per meter pasti udah 2 kali atau 3 kali harga dari saat ini, ya kan? Kemungkinan akan naik lagi belum tentu, ya kan? Belum tentu, karena apa? Dalam properti itu sudah bukan di sunrise lagi, tapi sudah di sunset property. Kondisinya sudah matahari terbenam. Nah kita yang masih bisa mengejar nanti matahari siang sampai matahari senja dan sekitarnya. Artinya dinamisnya kita masih dapat. Dan untuk mendapatkan value yang lebih itu pasti akan dapat. Ini jadi salah satu proyek percontohan. Jadi kalau lingkungannya udah mendukung, udaranya mendukung, suasananya nyaman, yang dijual kan kenyamanan sih. Iya, benar. Ya kan? Kita tinggal ya enak, pasti nyaman. Abis capek pulang kerja tuh pengennya tuh santai gitu ya. Bicara soal kenyamanan, Anwar Residence sekaligus yang tadi Mas Justin jelasin, Bintaro itu sekedar one stop living gitu. Anwar Residence yang memang berkaitan sama Bintaro, yang masih ada prestisnya seperti itu gitu. Yang kedua, tadi ngomong kenyamanan hunian, kita tuh benar-benar tempat yang memang punya lokasinya, terutama di Bintaro, memang benar-benar jauh dari kebisingan. Gitu. Jadi yang tinggal di sini benar-benar sudah benar-benar jauh dari kendaraan atau apapun seperti itu. Bukan berarti di ujung Berung nih ya. Tapi benar-benar kita memang menata alur dari gerbang masuk kita ke unit kita itu, ke project kita, itu benar-benar kita atur sih. Karena biar tidak penghuni tinggal sini nggak rawan bising atau apapun, benar-benar ya nyaman. Kembali lagi memikirkan untuk kenyamanan ya, pikirkan untuk kenyamanan penghuninya. Jadi nggak cuma beli selesai jadi huni gitu, tapi kan kedepannya kita juga harus memikirkan itu. Makin nyaman, makin betah. Ya, makin enak. Oke, terima kasih. Itu apa sih maksudnya gini? Ada games. Udah ya. Tepuk tangan dulu. Saya masih belum selesai ngomong. Belum. Boleh nggak? Nggak boleh. Durasi Pak, durasi. Dulu Pak, sebelum kita selesai pembicaraan, ada sisi games. Oke, terima kasih. Belum. Games ini adalah games yang sangat menarik. Ditunggu-tunggu ya pokoknya. Kita bermain dengan imajinasi. Apa yang kita pegang, keluarkan imajinasi, ucapkan. Nah, itulah gamesnya. Oke, silakan buka.
Dimulai dari Mimi. Apaan itu ya? Apaan ya? Host nggak kena kan? Host gak kena kan? Kena juga. Dimulai dari Mimi. Kok kita merasa kayak lagi di Jepang ya? Di game ini kita menguji imajinasi. Imajinasi. Bapak-bapak semuanya, apakah masih cemerlang atau Nggak, jadi ketika Bapak pegang benda itu, apa yang ada di Ya. pikiran Bapak? Maksudnya apakah nanti kondisi Bapak lagi nyetir kah, lagi megang apakah gitu? Maksudnya kayak yang mungkin yang kebiasaan yang Bapak sering lakukan lah, mungkin main gitar atau apa Ini ada punishment nih kalau orang nggak bisa. Scott jam gitu. Iya. Kenapa nggak pulsa sampai pagi? Tapi kalau ada punishmentnya ada rewardnya dong. Karena kita kan biasa namanya marketing harus ada punishment dan Bu reward. produser gimana rewardnya Bu? Ada ucapan terima kasih. Senyum aja ya. Gila itu. Iya, udah itu film. Oke, silakan Bu. Oke, terima kasih. Oh iya, durasi. Durasi. Oh, kayak gitu ya. Biasa padu aku ya. Iya. Biasa saya dapat berapa? Lumayan, alhamdulillah. Welfare mah dapet. Mengingat masa. Mengingat masa-masa jahiliyah ya. Coba dong Lanjut. Bapak Krisna. Silakan. Pak. Ini ya? Biasanya apa, Pak? Oke, ini Bukan yang dipakai di bawah kan? Bentuknya sama soalnya segitu. saya gimana makainya ya? Nah, itu dia. Ya, kan gua pikir. Kan imajinasi ya? Iya, boleh, boleh. Ya kan? Nggak apa-apa di sini pakai Nggak apa-apa. Paham dong? Nanti kita sensor kok. Segitiga nganu. Segitiga. Oke, baik. Ya, Oke. alright. Juga apa ya? Ini punishmentnya apa sih? Apa Bu produser? Nyanyiin lagu Jingle Anwa. Oke. Untuk TikTok. Tapi Oh, kita joget bisa- TikTok kali ya, joget Joget TikTok. TikTok, oke. Joget Ya, TikTok. for your Ini information. nih, maaf ya, maaf ya. Oh. Itu. Gergaji. Oh, gergaji. Lebih pintar saya dong. Nggak boleh gitar, Nggak boleh gitar. nggak boleh yang lain, nggak boleh juga itu buat naruh baju. Nggak boleh. Boleh. Tadi kan udah nih, dia tadi Iya. kan lu kecerekan. Kecerekan. Celana tit. Oh, Gergaji. tahu. Gergaji, apa? Saya tahu. Krek. Ngerti. Oh, motor. Motor apa bajai ya? Oh. Bener-bener gue nyel sih bajai. Iya. Bajai Bajai. segitiga. Sesuai sih. Pak, segitiga. Bajai. Ah, bajai. Oh, Vespa? Iya, besar. Iya. Benar. Oke, Oke, baiklah. Terima kasih untuk games yang sangat Ayo, terima kasih kepada Pak Roy, kepada Pak Krisna untuk kesempatan waktunya untuk datang di podcast Broker Anwar Podcast ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment dari Broker Anwar Podcast. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.